الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, petang hari ini kita diberi kemampuan untuk menutup hari kita dengan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke haribaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita petang hari ini masih tetap di dalam bab qiyamul lail. Beberapa hadis sudah kita pelajari dan hadis yang terakhir yang kita pelajari yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal lail falyaftatihis salata bi rak'ataini khafifatain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, maka mulailah atau bangun malam itu untuk sholat malam, maka mulailah dengan mengerjakan sholat yang singkat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sebagai pengantar itu yang disebut dengan iftitah, itu pembuka. Karena biasanya kalau bangun malam itu ya ingatannya itu belum normal. Jadi ingatannya belum normal, sekeriap-kriap. Maka perlu disegarkan supaya ketika sholat itu benar-benar konsentrasi. Jangan sampai ketika sholat itu masih kriap-kriap terus ngantuk. Makanya dimulai dengan sholat iftitah, 2 rakaat yang ringan saja. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis ini. Ada 2 hadis. Yang pertama dia diriwayatkan dari Abu Hurairah dan yang kedua dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki makna yang sama di dalam hadis ini, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatan. Di Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau malam bangun itu, apabila bangun malam atau sholat malam, dimulai sholatnya itu dengan 2 rakaat yang ringan. Kalau waktunya terlalu mepet ya tidak usah ya. Sholat iftitah ini juga tidak masalah. Tetapi ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu sholatnya sangat panjang waktu yang disediakan. Kalau kita bangun jam 2, setengah 3, sholat masih ada banyak waktu. Tetapi kalau sudah jam 4 ya, mepet waktunya. Karena subuhnya sekarang berapa? 4.16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau jam 4 ya tinggal 1/4 jam.
terlalu singkat. Ya masih bisa. Ada kata mau sholat malam juga masih bisa. Karena sholat malam itu bisa saja kalau tidak ada waktu bisa 2 rakaat, 3 rakaat gitu ya. Sampai dengan yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis sebelum yang sudah kita pelajari juga pernah mendirikan salat malam itu di awal waktu, ya. Di pertengahan waktu malam itu juga pernah, dan di akhir, yang sering adalah di akhir malam. Itulah waktu yang terbaik bagi yang salat atau qiyamul lail. Jadi disunahkan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala memulai qiyamul lail itu dengan salat yang ringan 2 rakaat itu. Jadi disunahkan. Cara yang demikian itu berasal dari ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui sabdanya maupun yang dilihat sendiri oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis berikutnya wa anha, dari Ibunda Aisyah kembali sumber dari hadis ini radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatuhu salatu min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari sintai asyrata rak'atan. Apa yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manusiawi, ya. Makanya ketika ada 3 orang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang apa saja sih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah itu, ibadahnya Rasulullah itu seperti apa? Sehingga orang-orang bertiga ini membuat kesimpulannya bahwa kalau Rasulullah saja sholat malam, puasa, tapi maka dia akan bertekad bahwa saya tidak akan saya sholat malam terus menerus. Saya sholat malam terus menerus. Yang satunya mengatakan saya akan puasa sunnah terus menerus tiap hari. Dan yang ketiga adalah mengatakan saya tidak akan menikah agar saya tidak terhalang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Saya juga sholat malam, juga kadang-kadang tidur manusiawi. Saya juga kadang-kadang puasa, kadang-kadang berbuka. Saya juga menikah. Maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan. Nah, itu sabda Rasulullah. Jadi manusiawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sempat di malam hari itu terlewatkan. Sebagaimana hadis ini, bahwasanya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an, beliau menceritakan biasanya itu yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlewatkan. Jadi bablas malam harinya, karena sebab ada yang menyebabkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai malamnya itu lewat. Karena sakit mungkin ya, atau kecapean, habis berperangan dan lain sebagainya, atau alasan-alasan yang lain. Ya, kita tidak sendiri, tidak tahu. Ibunda Aisyah juga tidak mengerti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shalla minan nahari sintai asrata rakaatain. Yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu tidak kurang dari 11 rakaat. Maka kalau terlewat, malam itu terlewat, beliau mengerjakan sholat 12 rakaat di siang hari. Ini biasanya siang hari itu ya waktu duha. Setelah sholat duha mengerjakan sholat malam itu.
Bahkan di dalam hadis yang lain itu pernah kita pelajari, siapa yang ketinggalan sholat qobliyah subuh gitu, jadi datang ke masjid lalu sudah sholat subuh, maka yang diikuti adalah sholat subuh berjamaah. Maka setelah sholat subuh itu bisa menggantinya, qobliyah subuh itu dilaksanakan setelah sholat subuh. Tapi kalau ada orang sholat setelah sholat subuh, jangan dicurigai ya. Sholat pemari subuh ada sholat. Jadi kalau kita tidak mengerti ya begitu ya. Nanti dilecehkan lagi ya. Tidak usah gegabah. Karena ibadah itu bisa saja dilakukan seperti itu. Rasulullah SAW saja ya, kalau kita tahu ini sholat apa ini? Rolas rakaat, awan-awan kan gitu ya. Padahal sudah sholat duha, beliau juga sholat mengganti qiyamul lailnya itu dilaksanakan di siang hari, bukan 11 rakaat tapi dilaksanakan 12 rakaat. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa tidak mengerjakan qiyamul lail karena udzur itu tadi, kerja capek lalu datang dari bepergian dan hal-hal yang lain, atau badannya kurang fit, hendaknya dia mengerjakan sholat di siang hari, dilaksanakan 12 rakaat. Tapi ojo bedino tahajud itu awan gitu ya, bukan alasan itu. Tahajudnya ya tetap malam hari. Ini menunjukkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah itu tidak membebani pada umat, yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Jadi ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbi au an shay'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Biasanya akan banyak itu zikir, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur malam, sebelum makan turu. Nah, itu kan diajarkan banyak doa. Nanti kita akan jumpai sebetulnya itu di bab doa, di bab 200 sekian gitu ya, di kitab ini yang sama. Jadi banyak tuntunan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan tidur malam. Ada banyak bacaan zikir ya. Jadi dari pelajaran ini maka tidak ada lagi kebiasaan kita di kalangan sesama kita ini. Biasanya kan ada kalau nyetel radio itu apa? Musik pengantar tidur. Jadi tidurnya itu diantar dengan musik. Ada yang begitu. Masih ada enggak ya? Dulu setahu saya itu dulu, sekarang itu enggak tahu. Karena enggak pernah nyetel radio. Radionya itu hanya tilawatil Quran, qiraatul Quran, tartil itu sampai subuh. Kalau kita setel suara muslim, maka tidur kita akan diantar dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pengantar tidur kita itu bukan lagu pengantar tidur, one basic gitu-gitu ya. Itu yang senang lagu barat, yang senang lagu Jawa ya, apa itu, langkam-langkam Jawa itu, ya lintah wangono lintah gitu.
nanti tertidur sendiri itu biasanya. Sekarang dihindari yang seperti itu, karena Rasulullah mengajarkan doa-doa untuk mengantarkan tidur. Antara lain nanti akan kita jumpa itu pernah Rasulullah berpesan kepada anak dan menantunya, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Fatimah Zahra. Apa pesan Rasulullah? Kalau kalian mau tidur maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 atau 34 kali. Selang ngantuk gitu kan. Yang banyak yang sering kita baca ya bismika Allahumma ya wa bismika Allahumma wa amud wa mahya ahya. Itu sebetulnya hadisnya. Itu yang sering kita baca. Boleh membaca surat-surat pendek itu dari kulhu sampai kul a'udzu birabbin nas. Boleh juga baca ayat kursi. Itu ada kebiasaan-kebiasaan yang dibaca. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur saking ngantuk sehingga tidak sempat membaca hizib atau bacaan yang lazim dia baca, sebagaimana bacaan-bacaan tadi, subhanallah 33, lupa ya karena tertidur itu, lelap itu tidurnya. Yang bacaan-bacaan itu secara rutin biasa dia baca, setiap akan tidur itu selalu membaca itu, kecuali tidak rutin ya, tidak rutin, tidak lupa itu namanya. Kemudian dia membaca pada waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, sama dengan tadi. Qiyamul lailnya bisa dipindah di waktu antara subuh dan zuhur di siang hari. Hizib juga begitu, bacaan-bacaan wirid yang biasa dia baca ketika menjelang tidur, lalu dia terlupa karena terlelap tidurnya, maka bacaan itu bisa dibaca di waktu antara salat subuh dan salat zuhur, dibaca. Ini bisa diqadha seperti itu. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Apa yang dia baca itu akan dicatat baginya seperti dia membacanya pada waktu malam. Jadi tidak usah kita ketun gitu, tidak usah. Masih bisa dibaca di saat siang hari itu. Waduh, tadi malam saya tidak baca ini gitu. Tapi kira-kira kawan nak saya praktek ngono lagi. Nggak baca ya sepodo aja gitu. Tapi kalau rutin memang yang terpenting itu kita hindari bahwa pengantar tidur itu bukan lagu-lagu, tapi bacaan zikir kita, bacaan zikir kita. Nah, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak menganjurkan pengantar tidur itu dengan lagu-lagu. Nah, biarkan saja radionya bunyi sendiri, lagu pengantar tidur, ada acara tersendiri itu. Nah, kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Khawatirnya apa ketika kita tidak mengantar tidur kita? Ya, kalau nyawa kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dikembalikan, maka apa yang kita dengar terakhir kali kita menjelang tidur, itulah yang akan kita bawa mati. Apalagi mendengarkan lagu mengantar tidur, kita sambil nirok-nirok dididik gitu ya. Eling wal jina, begitu. Nah, ini nanti akan kita bawa mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang mestinya yang mengantarkan kematian kita adalah kalimat-kalimat thayyibah yang seperti itu.
Ini kita tidak tahu. Dan ada pelajaran lagi untuk menjelang tidur kita itu. Dulu sudah pernah kita sampaikan masalah tentang tidur, ya, tidur. Saya bacakan, kemukakan tadi ada sebuah kitab di karangan profesor dosen di Al-Azhar yang mengarang tentang khusus buku tentang keutamaan atau rahasia tidur itu. Dulu sudah kita sampaikan, insya Allah lain waktu akan kita sampaikan lagi. Karena tidur itu misteri, tidur itu misteri. Dikatakan mati tapi jantungnya masih bergetar, berjalan. Dikatakan mati dia masih bisa bergerak. Bahkan kadang-kadang bisa bicara. Sing seneng ngelindur. Nah, itu orang tidur. Makanya misteri. Ilmuwan dunia sampai saat ini belum mampu mengupas tentang, menyimpulkan tentang tidur itu sendiri. Memang di dalam Al-Quran ketika tidur itu ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagi mereka yang belum saatnya wafat dikembalikan lagi. Sehingga ketika kita bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihil alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Nah, itu yang kita ucapkan. Maka ketika kita menjelang tidur, agar kita membaca bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah, itu kita ingat bahwa ketika akan tidur itu seolah-olah kita akan mati. Pernah begitu? Kena dieling-eling teman mati temenan kan gitu. Kita ingat setelah seakan-akan ketika menjelang tidur itu seolah-olah kita akan mati. Coba kita bayangkan di situ. Seolah-olah kita tidak bangun kembali. Maka kalau kita ingat itu, maka di saat kita menjelang tidur kita, maka kita akan banyak beristighfar di situ. Ya. Banyak menerang tentang dosa kesalahan kita. Sehingga ketika kita tidur banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Agar ketika mengantarkan tidur kita, kalimat-kalimat itulah yang kita baca. Ya. Kalimat-kalimat itu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dibayangkan coba tidur malam nanti. Ya seperti itulah mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur itu seperti kalian mati. Dan tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi di lingkungan kalian tidak tahu. Tidak tahu. Lalu bangun tidur ya seperti itulah kalian dibangkitkan itu. Jadi seolah-olah kita mati memang tidur. Maka ketika menjelang tidur tapi kita sadar bahwa kita akan mati. Nah, maka yang kita ingat hari ini saya berbuat apa saja, kemarin saya berbuat apa saja itu. Perbuatan dosa itu apakah sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala apa belum? Maka kita akan banyak beristighfar kepada Allah. Seolah-olah kita akan tinggalkan dunia ini di malam itu. Maka kita antar tidur kita itu dengan bacaan-bacaan memohon ampun, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini karena ini kelaziman. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah dari menjelang tidur itu banyak bacaan yang dibaca ya. Bacaan-bacaan zikir pengantar tidur kita mesti kita amalkan. Apabila terlewat dari melakukan amalan-amalan sunnah yang waktunya tertentu yang kita baca menjelang tidur, maka dianjurkan untuk diqadha, ditebusnya di siang hari.
yaitu di pagi sampai siang hari, pada subuh sampai dengan waktu duhur. Apapun yang bisa kita ambil pelajaran yang tertinggal karena udzur lalu diqadha, maka perbuatan mengqadha itu pahala seperti pahala juga yang dilakukan pada waktu dia semestinya dia kerjakan itu. Tidak berkurang sedikit pun karena sesuatu hal. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa iqadha imra'atan fa in abadna dhha fi wajhiha al-ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa iqadhat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhil ma. Jangan ditelan mentah-mentah hadis ini, perlu pemahaman. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah selalu merahmati seorang laki-laki atau suami di dalam rumah tangga itu yang bangun malam. Ketika bangun itu lalu mendirikan salat qiyamul lail dan kemudian membangunkan istrinya. Biasanya kita itu membangunkan istrinya bukan untuk salat qiyamul lail, untuk kepentingan yang lain, ya. Dan membangunkan istrinya. Jadi suaminya bangun malam, lalu bisa saat itu juga membangunkan istrinya, dan juga bisa setelah qiyamul lail lalu membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, mulat-mulet tok ketika dibangunkan itu, nah, ini tidak boleh ditelan mentah-mentah. Maka percikkan air ke wajah istrinya itu. Ya, gak langsung dengan air, ya tanpa air dulu ya dibangunkan. Tapi kalau mulet-mulet terus ya diraupi gitu. Itu. Ojo mergo sholat malam menit terus perceraian terjadi. Ya, jadi ya dengan penuh kasih sayang membangunkannya itu. Saya kira ini puncaknya ya, tidak sampai dengan air, tidak sampai seperti itu. Dibangunkan dengan penuh kasih sayang. Lalu fa in abatta nadha fi wajhiha, itu jadi dikasih air di wajahnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shalla. Sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia mengerjakan sholat. Si lanang itu mereka kekesalan kerja, yang istrinya bangun lebih dulu. Semoga Allah merahmati seorang istri yang seperti itu. Seorang istri yang bangun malam lalu mengerjakan salat, lalu qiyamul lail, dan kemudian membangunkan pasangannya, suaminya. Jika suami itu enggan, mulat dok, yang dipercikkan air itu, percikkan air. Saya kira tanpa air pun masih bisa bangun. Ini sebuah tekanan bahwa begitu pentingnya bangun qiyamul lail itu. Ini tekanannya di situ. Sampai-sampai Rasulullah menganjurkan apa? Nah, dipercikkan air. Percikan air. Istrinya juga demikian. Jika suaminya itu enggan, maka memercikkan air ke wajah suaminya.
Biasanya kalau istri dipercikkan tidak masalah, tapi mercikkan ke suami lah ini masalah itu. Ya, bisa umuran muring gitu. Besok apa yang terjadi tidak tahu, gitu. Tidak tahu. Ya, tidak ditelan mentah-mentah hadis yang seperti ini. Ini sebuah tekanan saja menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk qiyamul lail itu. Nanti berdebat di situ. Rasul menganjurkan diciprati baju gitu. Membantah nanti kira-kira di malam hari. Besok pagi ya tidak tahu apa yang terjadi. Anjuran itu tolong menolong di dalam rumah tangga itu dalam kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu anjuran perintah Al-Qur'an. Dan serta lebih mengutamakan mengikuti perintah ilahi daripada kesenangan hawa nafsu. Jadi memang bangun malam itu berat. Daripada dibandingkan nanti nuruti hawa nafsu itu noto selimutnya kembali, melanjutkan tidur malamnya. Karenanya kemarin itu kita katakan bahwa qiyamul lail itu termasuk jalan mendaki yang mengantarkan manusia itu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, khuffatil jannatu bil makar wa khuffatin nar bis syahwat. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disuka oleh manusia, sementara neraka itu diliputi oleh sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu manusia itu. Jadi untuk menuju surga itu mesti harus perjuangan, menyibakkan penghalang-penghalang itu harus kita terobos. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, kalau begini ceritanya wahai Allah, demi keagunganku saya takut tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Karena surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disuka oleh manusia. Termasuk ini qiyamul lail, bangun di tengah malam itu tidak disuka. Manusia lebih suka apa? Melanjutkan tidurnya. Dan itu nikmat yang disuka itu seperti ini. Ini jalan mendaki itu yang perlu perjuangan. Jadi disunahkan pula bahwa yang dianjurkan untuk qiyamul lail itu bukan laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Syukur-syukur kalau bisa berjamaah. Nah ini beberapa pendapat memang. Ada yang mengatakan bahwa qiyamul lail itu tidak berjamaah. Nanti kalau di rumah tidak masalah ya berjamaah dengan keluarga. Kalau di masjid ya itu jadi masalah. Nanti dianggapnya nanti dikatakan qiyamul lail itu sesuatu yang wajib, yang memberatkan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ayqadha ar-rajul ahlahu minal laili fasallaya aw shalla rak'atain jami'an kutiba fid dzakirina wad dzakirat. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, keduanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ayqadha rajulu ahlahu minal laili fasalla, apabila seorang laki-laki membangunkan keluarganya untuk salat malam. Jadi suami, apabila suami membangunkan keluarganya untuk salat malam, au shalla rak'ataini jami'an, lalu mereka mengerjakan salat atau mengerjakan salat 2 rakaat berjamaah dengan keluarga, kutiba fi dzakirina wadz dzakirat,
Jadi berjamaah dengan keluarga untuk salat malam itu akan dicatat sebagai al-dzakirina wadz-dzakirat, yaitu orang yang selalu berzikir, dan baik laki-laki dan kaum perempuan yang berzikir. Ini luar biasa. Kalau sudah demikian, pahalanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin keluarga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk keluarga al-dzakirin al-dzakirat, yaitu laki-laki yang senantiasa berzikir dan perempuan yang senantiasa berzikir, maka ini yang kita lakukan, yaitu upaya untuk berupaya salat malam di dalam rumah tangga kita. Ini sebuah pelajaran disunahkan kepada kita untuk mendorong anak-anak istri untuk mengerjakan salat malam. Sejatinya seorang mendidik anggota keluarganya untuk menjadi orang yang taat beragama. Ini luar biasa karena salat malam itu kan. Salat malam itu kalau kita baca di ayat yang kemarin kita ketengahkan, yaitu surat Al-Muzammil ya, Muzammil. Di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi nabi, diangkat sebagai rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Baru saja dari nabi sudah diperintahkan salat malam. Qumil laila illa qalila, maka dirikan qiyamul lail kecuali sedikit daripadanya di malam hari itu, yaitu di akhir malam. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan Rasulullah diperintahkan di malam itu membaca Al-Quran, karena di malam itu inna sanulqi alaika qaulan sakila. Ini diperintahkan untuk qiyamul lail. Untuk apa? Menguatkan jiwa. Qiyamul lail itu bisa menguatkan jiwanya. Karena Rasulullah di siang hari akan menghadapi orang-orang itu dengan cacian, dengan makian, dengan macam-macam itu. Maka untuk menguatkan jiwanya, malam hari harus qiyamul lail. Ini belum perintah sholat, tapi qiyamul lail sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sanulqi alaika qaulan sakilah, sesungguhnya kata Allah, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Kalimat, ungkapan, kata dari lisan orang yang terbiasa salat malam dengan orang yang tidak terbiasa atau tidak pernah salat malam itu berbeda. Allah memberikan beratnya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan orang-orang yang terbiasa dengan salat malam. Ungkapan-ungkapan katanya akan masuk ke dalam kalbu orang-orang yang diberi nasihat. Tetapi orang yang tanpa qiyamul lail, seberapa banyak kalimat-kalimat yang terlontar itu biasanya tidak masuk ke dalam hati seseorang. Tidak perlu banyak kata, tetapi ini bisa masuk. Karenanya semua dai itu mesti menghiasi dirinya itu, membekali dirinya itu dengan apa? Qiyamul lail itu. Karena yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan pelajaran sebagai pedoman hidupnya. Maka ini mesti harus masuk ke dalam hati manusia. Maka melengkapi diri seorang pendakwah harus dengan salat malam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nasi'atan laili hiya saddu at'am wa aqwa mukilah.
Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat menguatkan jiwa, dan bacaan-bacaan itu lebih berkesan. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir malam itu, di samping salat di awal-awal waktu ya, ketika belum hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an itu, mengulangnya di akhir-akhir malam. Sehingga pernah terjadi Abu Jahal, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menentang keras dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sempat sembunyi-sembunyi di malam hari itu ingin mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mengagumi apa yang dibaca oleh Rasulullah, bahwa ini adalah bukan kalimat-kalimat biasa, bahasanya begitu tinggi, pasti bukan ciptaan Muhammad ini. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mengendap-endap ingin mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sempat diketahui orang lain. Di beberapa orang yang lain juga ingin mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali, "Loh, sampai ya?" Begitu ya. Malam-malam ketemu, sampai ya. Begitu indah. Mereka mengakui bahwa bacaan-bacaan apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu begitu indah. Bahasanya yang tidak dimiliki oleh orang-orang Arab Quraisy waktu itu. Tetapi hati mereka masih tertutup dengan keangkuhan, kesombongan, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu saja ketika memeluk agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berdoa kepada Allah. Karena begitu gencarnya dimusuhi orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berdoa, "Ya Allah, jadikan tokoh-tokoh ini disebutkan namanya itu. Engkau berikan hidayah kepada mereka itu." Maksudnya agar Islam itu lebih kuat daripada sebelumnya. Lalu kemudian Allah memberikan hidayah itu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu orang-orang kuat di Quraisy waktu itu, di Mekah waktu itu, antara lain adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam, itulah cukup menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah hasil dari doa Rasulullah. Sebetulnya Abu Jahal, Abu Lahab juga didoakan, tapi mereka itu tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan hidayah kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Tinggal satu hadis lagi, nanti akan kita masuki bab yang lain, yaitu tentang qiyam Ramadan, yang berkaitan dengan salat-salat sunnah di malam hari. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.